Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larenza Puspakianti. Saya dari kelas 1A dengan nomor NIM P051 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kepribadian dan salah satu tokoh keperawatan dunia. Baiklah, simak video dari saya. Kepribadian adalah tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Kepribadian adalah sifat dan karakteristik yang relatif permanen dan memberikan konsistensi maupun individualis pada perilaku manusia. Kepribadian adalah sesuatu yang bersifat permanen, menuntun, mengarahkan, dan mengorganisir aktivitas manusia atau ilmiah. Ada beberapa istilah. Yang pertama, personality atau kepribadian. Kedua, ada traits atau sifat. Yang ketiga, ada habit atau kebiasaan. Yang keempat, ada disposition atau watak atau karakter. Dan yang kelima, ada temperamen. Yang terakhir, ada type, atribut atau ciri. Kepribadian adalah keseluruhan cara individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain atau sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Trait atau sifat adalah ciri-ciri tingkah laku atau perbuatan yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam diri seperti pembawaan, minat, konstitusi tubuh, dan cenderung bersifat tetap atau stabil. Ciri adalah mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli yang berbatas. Kebiasaan adalah respon yang sama, cenderung berulang pada stimulus yang sama. Watak adalah kondisi jiwa yang tetap, yang tercermin dalam kemauan dan perbuatannya. Temperamental adalah gejala karakteristik dari sifat emosi individu. Gejala ini tergantung pada faktor konstitusional dan terutama berasal dari keturunan. Sikap adalah tingkah laku manusia yang dapat dinilai orang lain dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Ciri kepribadian. Ciri kepribadian ada bersifat umum, yaitu pikiran, kegiatan, perasaan. Yang kedua, ada bersifat khas, pembeda dengan orang lain. Yang ketiga, ada bersifat waktu lama, yaitu tidak mudah berubah. Yang keempat, ada bersifat kesatuan, yaitu unit tunggal. Dan yang terakhir, ada berfungsi baik atau buruk, yaitu cara bagaimana manusia berada di dunia. Faktor yang mempengaruhi kepribadian, yaitu ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik yaitu ada sikap, bakat, kemampuan, minat, afektif, kebutuhan, dan motivasi. Ekstrinsik ada sosialisasi, budaya, juga karena belajar, pengalaman, introspeksi. Hakikat teori kepribadian. Kepribadian bersifat dinamis, artinya bisa berubah dan berkembang membentuk suatu sikap dan tindakan tertentu. Perubahan sesuai dengan waktu dan pengalaman yang dilalui. Contoh, seseorang pelin-pelan menjadi seseorang yang teguh pendirian. Lalu ia belajar bahwa kesulitan dalam hidup sehingga ia mengubah sikapnya. Mengapa banyak teori dan kadang sangat berbeda? Alasannya, sifat dasar teori memungkinkan teoritikus berspekulasi dari sudut pandang tertentu. Sudut pandang harus berdasarkan fakta yang objektif, namun pengolahan data dan interpretasi adalah hak pribadi. Banyak hal yang membedakan interpretasi
mengingat latar belakang penemuan, masa kecil, falsafah hidup, hubungan interpersonal, dan paradigma setiap teoretikus berbeda. Pada kajian biografi menjadi penting dalam pembahasan teori kepribadian, dan ingat sains sebagai proses dan sains sebagai produk. Kepribadian yang sehat adalah satu, menilai diri sendiri dan situasi secara realistis. Yang kedua, menerima tanggung jawab. Yang ketiga, dapat mengontrol emosi atau menghadapi situasi secara positif. Yang keempat, mandiri, yaitu berpikir, bertindak, membuat keputusan, menyesuaikan diri dengan norma. Yang kelima, berorientasi tujuan, yaitu mengembangkan kepribadian, pengetahuan, keterampilan. Yang keenam, berorientasi keluar, yaitu memiliki kepedulian dengan masalah lingkungan. Yang ketujuh, penerimaan sosial, yaitu mau berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir ada falsafah hidup yang berasal dari keyakinannya sendiri. Kepribadian tidak sehat. Kepribadian tidak sehat itu adalah mudah marah atau tersinggung, khawatir dan cemas, merasa tertekan atau stres atau depresi, ketidakmampuan untuk menghindar dari pelaku yang menyimpang, hiperaktif, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas, senang mengkritik atau mencemooh orang lain, kurang memiliki rasa tanggung jawab. Baiklah, selanjutnya ada tokoh keperawatan dunia. Siapa sih tokoh keperawatan yang saya pilih? Yaitu Clara Barton. Tahukah kamu siapa Clara Barton itu? Clara Barton, dia adalah seorang perawat di medan perang, memberikan perawatan kepada prajurit. Clara membentuk Palang Merah Amerika pada tahun 1881. Clara Barton lahir di Massachusetts pada tanggal 25 Desember 1821. Clara dan 4 kakaknya dibesarkan di sebuah peternakan kecil oleh orang tua mereka, Sarah Stone dan Stephen Barton. Selama masa kecilnya, dia sangat pemalu. Di sekolah, Clara tidak berinteraksi dengan anak-anak lain. Clara membaca banyak buku berkat kakaknya Sally. Pada usia 17, ibu Clara memiliki seorang pria atau membaca kekuatan dan kelemahan Clara. Dia mengatakan Clara terlalu sensitif untuk kebaikan sendiri. Dia juga mengatakan Clara akan menjadi guru besar. Keluarga Clara mendesak dia untuk melakukan pengajaran. Jadi Clara lakukan. Clara pergi ke Clinton Liberal Institute untuk belajar bagaimana menjadi seorang guru yang lebih baik. Siswa Clara menyukai dan belajar banyak karena Clara memperlakukan mereka dengan rasa hormat dan bergabung dengan mereka dalam berbagai kegiatan. Kemudian, setelah melihat sekelompok anak laki-laki melakukan apa-apa di trotoar, Clara membuka sekolah di mana semua orang, kaya atau miskin, bisa hadir. Bertahun-tahun kemudian, ia pergi ke pemerintah Amerika Serikat dan bekerja di Patent Office di Washington DC. Tapi ketika Perang Saudara dimulai pada tahun 1861, Clara melihat foto-foto mantan muridnya yang sekarang menjadi tentara. Dia merasa bahwa dia harus membantu. Dia berusaha sangat keras untuk mendapatkan izin
untuk memberikan pertolongan pertama di medan perang, dan akhirnya berhasil. Tapi itu hanya untuk berkemah di mana tidak ada pertempuran. Suatu hari ia melanggar izin itu. Dia mulai bekerja di medan perang segera. Clara tidak mendukung dukungan di medan perang. Ia akan memberikan perawatan kepada semua prajurit Union atau Konfederasi. Dia memasak makanan dan memberikan perawatan cedera. Pendidikan 2000 tidak sangat formal pada waktu itu, dan Clara tidak menghadiri sekolah perawat. Jadi dia memberikan otodidak perawat. Dia dijuluki malaikat medan perang. Ketika perang usai, Clara ke Eropa karena dia sakit. Dokternya telah mendesak dia untuk pergi karena Eropa tidak akan tahu dan dia bisa berhenti bekerja. Tapi dokter itu salah. Ketika Clara sampai di sana, banyak orang tahu tentang dia dan mengunjunginya. Suatu hari, Clara bertemu dengan Dr. Louis Appia Henry Dunant yang telah mendirikan Palang Merah Internasional yang membantu orang-orang yang terluka dan dalam medan perang. Appia berbicara dengan Clara tentang Palang Merah dan pekerjaan. Dia tinggal dan bekerja untuk Palang Merah selama perang. Ketika Clara kembali ke Amerika, ia mencoba Presiden Rutherford Hayes, Sekretaris Negara dan Kongres untuk Amerika Serikat bergabung dengan Palang Merah Internasional. Tapi bulan berlalu dan Kongres belum berjanji untuk bergabung dengan Palang Merah Internasional. Sehingga Clara mendirikan Palang Merah Amerika dan menjadi presiden pertama. Dia ingin Palang Merah Amerika untuk membantu para korban bencana alam, bukan hanya perang. Dan kemudian membujuk Palang Merah Internasional untuk melakukannya juga. Clara memimpin Palang Merah Amerika dari tahun 1881 sampai dengan 1904. Palang Merah memiliki gudang penuh persediaan makanan, udara, dan perawatan kesehatan. Pada tahun 1905, Clara membentuk Perhimpunan Pertolongan Pertama Nasional untuk mengajar orang bagaimana memberikan pertolongan pertama dan menyelamatkan nyawa, bahkan petugas kesehatan tidak ada. Pada tanggal 12 April 1912, Clara Barton meninggal di rumahnya di Glen Echo, Maryland. Saya pikir Clara adalah orang yang berani dan rela berkorban. Dia terus-menerus bekerja dan mencapai banyak hal. Meskipun itu sulit, maka bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Clara Barton adalah inspirasi bagi banyak orang. Dia adalah seorang pemimpin yang mengajarkan masyarakat Amerika yang kita dapat membantu orang-orang yang terjebak dalam bencana. Dia menemukan cara-cara baru untuk memecahkan masalah kesehatan besar dan menyelamatkan banyak nyawa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.